Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala melalui siaran radio Al-Faruq. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari dengan benar dan dijauhkan dari kesalahan. Dan kita masuk kepada hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Setelah kita selesai dari pembahasan tafsir surah An-Nazi'at, dan kita selingi kemudian dengan hadis-hadis, dengan membahas hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan kita masuk kepada hadis yang kedua. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-hadits tsani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله يصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها أو أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطولون في الوديان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis yang kita baca tadi, hadis yang dikatakan oleh para ulama, hadis dengan jalan yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, atau yang disebut dengan hadis Jibril, dengan jalan tersebut yaitu sampai kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman. Bahkan ini adalah hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Berbeda dengan Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari menjadikan hadis yang pertama adalah hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah.
yaitu innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Adapun hadis yang pertama dalam Sahih Muslim adalah hadis Jibril, hadis yang kita baca ini. Nah, sehingga Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini menjadikan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari sebagai hadis yang pertama, dan hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini juga diikuti atau sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab Masabih Sunnah, juga dalam kitab Syarhus Sunnah, menjadikan hadis yang pertama dalam kitab beliau adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, ya, dan menjadikan hadis yang kedua adalah hadis Jibril, yang ini adalah hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Sehingga Imam Nawawi di sini mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Baghawi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Baghawi, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis dikatakan oleh penulis Jamil Ulum wal Hikam Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzal hadis tafarrada bihi Muslim 'anil Bukhari bi ikhrajihi fa kharajahu an tariq Ahmas an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mur. Nah, hadis ini hadis Jibril sampai pada jalan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang Imam Muslim bersendirian dalam mengeluarkannya. Ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan dari jalan ini. Dan Imam Muslim mengeluarkannya dari jalan ini, ya, dari jalannya Kahmas ibn Abdullah ibn Buraidah sampai dan dari Yahya ibn Ya'mur, yang kemudian dalam hadis ini dalam Sahih Muslim disebutkan kisah yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab dari bapaknya, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Ini ada kisahnya. Hadis ini ada kisahnya yang disebutkan oleh Imam Muslim sebelum menyebutkan hadis ini. Nah, disebutkan kisahnya dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Ya'mur, bahwasanya beliau mengatakan kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad Al-Juhani. Sebelum kita bahas tentang hadis ini, saya melihat penting untuk kita melihat kisah yang disebutkan berkaitan dengan hadis ini, karena hadis ini ada kisahnya, ya, di mana yang meriwayatkan hadis ini yaitu Yahya bin Ya'mur itu mengatakan yang pertama kali berbicara menyimpang tentang masalah takdir di Basrah adalah seorang yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari, maka kemudian melihat yang seperti ini, aku, yaitu Yahya bin Ya'mur, bersama dengan Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari, dua orang ini pergi dalam rangka untuk haji atau dalam rangka untuk umrah. Ya, ada keraguan disebutkan dalam riwayatnya, kalau tidak haji ya umrah. Nah, dan kami mengatakan, faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulullah SAW. Kalau nanti ketika haji atau ketika umrah kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqul, maka akan kami tanyakan tentang apa yang diucapkan oleh haula fil qadar, oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir, yang dimulai penyimpangannya oleh seorang yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Dan kemudian betul faufiqa lana, ketika keduanya yaitu Yahya bin Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari ketika berangkat menuju
haji atau umrah, wuffiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Allah berikan taufik sehingga bisa bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu dakhilan al-masjid, masuk ke masjid, sedang berjalan masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, maka aku ya berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya sambil berjalan. Yang satunya di sebelah kanan, yang satu sebelah kirinya sambil berjalan menuju ke masjid. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, salah satunya di sebelah kanan, salah satu di sebelah kiri. Fa dhanantu anna sahibi sayakillu al-kalam ilayya, dan saya melihat bahwasanya sahabatku yaitu Humaid ibn Abdurrahman al-Khimyari, saya melihat dia tidak mau memulai bicara, dan saya melihatnya bahwa dia menyerahkan urusan berbicara tentang masalah ini, menanyakan masalah ini kepadaku. Maka setelah yakin ya, bahwasanya temannya yang bersama haji tadi menyerahkan agar dia yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka aku pun bertanya kepada beliau. Faqultu Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah ibn Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm, wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umun alla qadar wa anna al-amra unuf. Disampaikan kepada beliau, wahai Abu Abdurrahman, ini Abdullah ibn Umar al-Khattab, telah muncul di negeri kami orang-orang yang mereka membaca Quran ya. Nah, dan mereka yataqaffaruna al-ilm. Kemudian disebutkan tentang keadaan mereka bahwasanya mereka itu mengatakan tidak ada takdir. Takdir itu tidak ada, dan bahwasanya annal amr unuf, bahwasanya perkara itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadinya. Nah, maka mendengar pertanyaan ini ya, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, wa idza laqita ulaik, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, katakan kepada mereka, anni bari'um minhum, aku berlepas diri dari mereka, bahwa yang mereka lakukan itu salah, bahwa itu yang mereka yakin adalah satu penyimpangan, bahwa ucapan mereka adalah ucapan yang batil gitu. Nah, maka sampai Abdullah bin Umar mengatakan, saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'a'u minni, dan sebaliknya mereka juga berlepas diri dariku. Ini yang nampak di sini mereka adalah orang-orang kafir ya. Yang meyakini seperti ini adalah adalah keyakinan yang bisa mengeluarkan dari Islam gitu. Sampai beliau berlepas diri, dan beliau mengatakan mereka pun berlepas diri dari kami. Kemudian beliau bersumpah, walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi Allah, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba, seandainya salah seorang di antara mereka yang mengatakan tidak ada takdir, yang mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu ya, seandainya mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu, kalau mereka infakkan, seandainya mereka punya itu emas sebesar gunung Uhud dan mereka infakkan, maka Allah tidak akan menerima infak mereka. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, ini kisahnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, haddatsani abi, telah berkata kepadaku bapakku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu bapaknya itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan hadis yang kita baca tadi, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ab la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad ila akhir al-hadis. Disebutkan hadis ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di majelisnya Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang yang bajunya sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, tidak nampak darinya bekas safar, namun anehnya tidak ada di antara kami yang tahu.
dan seterusnya dari hadis ini. Namun barangkali pada malam hari ini kita belum bisa menyampaikan tentang kandungan hadis ini. Kita ingin mengambil faedah dari kisah yang disebutkan dalam hadis tadi, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang menyebutkan hadis ini dengan lengkap dengan kisahnya. Ada beberapa faedah yang besar dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim sebelum menyebutkan hadis Jibril ini dari Yahya ibn Ya'mur dan dari Humaid ibn Abdurrahman al-Khimyari. Disebutkan bahwasanya bid'ah ucapan meniadakan takdir, tidak beriman dengan takdir, meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu baru tahu. Ini sudah muncul di zaman sahabat, sudah muncul di masanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Jadi termasuk dari bid'ah yang muncul pertama kali. Dan ini sebagaimana diceritakan oleh Yahya bin Ya'mur, yang seorang tabi'in, beliau dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Khimyari, juga seorang tabi'in. Dan kedua tabi'in ini kemudian mendengar, melihat bid'ah, melihat ucapan yang batil ini, keyakinan yang batil ini, atau keyakinan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Kemudian mereka mendatangi sahabat untuk menanyakan tentang keyakinan yang seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bagaimana dahulu para tabi'in itu senantiasa mengembalikan tentang permasalahan agama yang mereka pertanyakan, yang mereka tidak tahu, dikembalikan kepada sahabat. Apakah dalam masalah akidah, apa dalam masalah yang lain. Dan inilah yang wajib bagi setiap muslim untuk mengembalikan seluruh urusan agamanya kepada para ulama, untuk mengembalikan seluruh perkara agamanya kepada ahlul ilm, sebagaimana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian orang-orang yang tidak tahu, jika kalian tidak faham, jika kalian tidak mengetahui, jika kalian ada masalah yang berkaitan dengan agama, bertanyakan kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Nah, sehingga ini pula yang dilakukan oleh para tabi'in waktu itu, mendatangi sahabat, dan mereka menggunakan kesempatan ketika haji atau ketika umrah untuk menanyakan. Ini juga menunjukkan sunnah, sunnahnya bagi para jemaah haji, bagi para orang yang umrah, untuk menyempatkan atau menjadikan kesempatan bisa haji, bisa umrah, untuk bertemu dengan para ulama, untuk bisa bertemu dengan para ulama, bertanya kepada para ulama yang ada di sana, menanyakan tentang masalah-masalah agama, sebagaimana dilakukan oleh dua orang tabi'in yang kita sebutkan tadi, yaitu Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dalam kisah ini. Dan ini merupakan perkara yang sangat bagus, perkara yang sangat bagus, yang dengan bertanya kepada para ulama maka kita akan selamat dari kesalahan, selamat dari kesalahpahaman. Tapi kalau seorang itu kemudian menjawabnya sendiri, menyelesaikannya sendiri, dan tidak menanyakan kepada para ulama, maka sangat mungkin untuk terjatuh kepada penyimpangan, sangat mungkin untuk terjatuh pada kesalahan. Juga kita melihat bagaimana adab yang dilakukan oleh dua orang tabi'in ini ketika bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, di mana salah satunya berada di sebelah kanan, salah satunya berada di sebelah kiri, gitu. Nah, sehingga semuanya dekat. Beda kalau dua-duanya di kanan, maka yang satunya jauh, yang satunya dekat. Tapi kalau satu di kanan, satunya di kiri, maka kedua-duanya dekat. Ini adab, sehingga semuanya bisa mendengar dengan baik, semuanya dekat, gitu. Dan kemudian dianjurkan pula untuk memanggil dengan kunyah, karena di sini seorang tabi'in tadi mengatakan Abu Abdurrahman, memanggil bapaknya Abdurrahman, memanggil dengan kunyahnya. Maka ini juga satu yang bagus, memanggil seorang dengan kunyah. Kemudian juga tabi'in tadi, Yahya bin Ya'mur, menceritakan bahwasanya dia merasa Humaid ibn Abdurrahman al-Khimyari, temannya itu, merasa bahwa dia yang diserai urusan untuk menyampaikan. Ketika ditunggu tidak bicara juga temannya, maka dia yakin bahwa temannya menyerahkan urusannya kepada dia untuk menyampaikan kepada
sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini juga menunjukkan adab. Ya, seorang tidak mendahului temannya untuk bicara, tapi seorang berusaha melihat siapa yang paling pantas berbicara, siapa yang paling pantas menanyakan. Kalau dia sudah merasa bahwa yang lainnya menyerahkan urusannya kepada dia, ya, maka barulah seorang itu menanyakannya. Gitu. Nah, dan di sini juga mereka berdua bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang berjalan. Ini juga bahwasanya orang ketika bertanya boleh bertanya di majelis, bertanya sedang sambil jalan. Ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Ya. Sesuatu yang boleh-boleh saja. Hanya saja memang di sana ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah ketika itu sedang terburu-buru, misalnya terburu-buru keluar dari masjid, mau masuk ke mobil. Maka kalau di sana ada sesuatu yang sempit, ya ini tidak memungkinkan kita untuk menanyakan, ya kita tidak menanyakan, bukan karena tidak boleh bertanya sambil berjalan, tetapi karena waktunya yang sempit dan tidak memungkinkan. Nah, ya. Sehingga nanti jawabannya bisa terhalangi dengan waktu yang kurang. Gitu. Nah, namun pada asalnya di sini menunjukkan bahwa boleh seorang itu meminta fatwa kepada para ulama, baik itu di majelis ketika beliau sedang duduk atau ketika beliau sedang berjalan. Nah, ya, oleh karena itu dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm itu disebutkan bab tentang fatwa, ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan seorang naik di atas kendaraan atau dalam keadaan yang lainnya. Gitu. Baik, kemudian dalam jawaban yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kepada dua orang yang bertanya dari kalangan tabi'in tadi, di sini kita mengetahui betapa bahayanya bid'ah, ya. Terutama di sini terkhusus bid'ah meniadakan takdir. Bid'ah yang mengatakan tidak adanya takdir atau meyakini bahwa Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Ini bid'ah yang sangat berbahaya. Karena yang benar bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari yang baik ataupun yang jelek, apakah mau berbuat maksiat atau berbuat taat. Allah sudah tahu bahkan sebelum diciptakan hamba tersebut. Sebelum diciptakan hamba tersebut, Allah sudah tahu siapa di antara mereka yang akan menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul nar. Sudah tahu tentang pahala, tentang balasan bagi mereka. Dan bahwasanya itu semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh hamba ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan itu semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan juga bahwasanya segala sesuatu itu, ya, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang melakukannya adalah manusia, ya, dan semua itu diciptakan oleh Allah meskipun yang melakukannya adalah manusia. Ya, ini pelakunya yang sholat, yang puasa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat, yang puasa adalah hamba. Tapi yang menciptakan hamba tadi bisa puasa, hamba tadi bisa sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang melakukannya itu adalah hamba. Yang menciptakan perbuatannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya. Ya, betapa banyak orang yang ingin melihat tidak bisa melihat. Nanti tidak bisa menciptakan penglihatan. Betapa banyak orang yang ingin berjalan tidak bisa berjalan ketika sakit, karena dia tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Namun perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Maka demikian yang seharusnya diimani, ya, dalam masalah takdir, dan ini yang diingkari, ya, oleh Qadariyah, terutama Qadariyah yang pertama muncul tadi, mengingkari adanya ilmunya Allah, ya, mengingkari adanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Ma'bad al-Juhani yang ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini, ya. Dan yang adapun yang lainnya
dari Qadariyah yang muncul berikutnya, ya, yang sampai di masa sekarang ini yang kita tahu, ya, dan juga diterangkan oleh para ulama, berbeda dengan Qadariyah yang pertama ini. Qadariyah yang ada sekarang ini mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya manusia itu tidak memiliki, bahwasanya segala sesuatu itu yakni meniadakan takdir. Yang dimaksud oleh Qadariyah yang sekarang ini bukan meniadakan ilmu gitu, tapi meniadakan takdir, bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak manusia semata. Apa yang dilakukan oleh manusia atas kehendak manusia semata, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Qadariyah yang berada di zaman ini atau zaman-zaman sebelumnya. Karena Qadariyah jenis yang pertama tadi yang meniadakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh sebagian para ulama telah pergi, telah hilang gitu. Yang ada sekarang ini adalah Qadariyah yang meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah semata-mata kehendak manusia sendiri dan tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentu saja ini adalah sesuatu yang batil, namun kebatilannya tidak separah kebatilan ulat al-Qadariyah. Ini Qadariyah yang muncul pertama kali. Nah, kemudian juga dari faidah, ya. Faidah dari kisah ini kita tahu bagaimana syaitan, ya, menyesatkan manusia, ya, menyesatkan manusia, dan berusaha untuk membuat manusia menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Dan mereka syaitan, ya, ini ketika menyesatkan manusia itu melalui dua jalan. Ya. Kalau syaitan melihat orang itu adalah orang yang tidak mau taat, yang malas, yang mengikuti syahwat dan berpaling dari ketaatan, ya, maka syaitan akan menghias-hiasi, ya, menghias-hiasi syahwat tadi, ya, menghias-hiasi kemaksiatan yang dilakukan tadi, sehingga dia semakin jauh dari ketaatan, ya, semakin jauh dari ketaatan. Nah, ini yang disebut dengan sakit, ya, yang merupakan sakit yang menimpa syahwat atau sakit pada syahwatnya. Ini orang ada yang sakit pada syahwatnya, ya, atau berkaitan dengan syahwatnya, ada yang sakit berkaitan dengan syubhat. Ya. Syaitan melihat kalau yang sakit dari sisi syahwat, ini adalah orang yang mengikuti syahwatnya, orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan, ya, mengikuti syahwat sebagai sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, ya. Nah, sehingga semakin orang tadi terus di atas kemaksiatannya karena diperindah oleh syaitan, dan semakin jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ahlu ta'ah, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengikuti syahwat, yang jauh dari mengikuti syahwat, ya, syaitan tidak akan memalingkan mereka dari menghiasi maksiat, ya. Tapi justru syaitan akan menyuruh dia beribadah, namun dengan ibadah yang berlebih-lebihan, ya. Nah, sehingga akan dimunculkan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, supaya dia menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah, dalam beragama. Nah, dan ini secara umum bisa lebih berat dari yang pertama, karena yang pertama tahu bahwa dirinya itu salah. Adapun yang kedua ini yang mengikuti syubhat, dia tidak tahu kalau dirinya salah. Nah, dan dia merasa apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang merupakan ibadah. Padahal itu bukan ibadah, karena dia melakukannya dengan berlebih-lebihan. Gitu. Nah, ala kulli hal, ini semuanya menunjukkan bahwa syaitan punya upaya untuk menyesatkan manusia. Dan di sini kita lihat bagaimana sampai di masa sahabat sudah muncul penyimpangan, ya, orang-orang yang terkena
penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan, bukan dengan menghiasi syahwat, bukan dengan menghiasi kemaksiatan, tapi dengan syubhat, dengan dimunculkannya pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang berlebihan, ya, sehingga dia meyakininya dan merasa dirinya di atas agama, merasa dirinya di atas kebenaran. Yang ini yang disebut dengan sakit syubhat. Ada maradus syahwah, ada maradus syubhah. Nah, dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradah. Ya, ini marad yang di sini, sakit yang ada dalam ayat ini adalah sakit yang berupa berupa syubhat. Ya, barangkali ini sementara kita hanya bisa menyebutkan kisah dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang yang datang, ya, dengan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membantu menjawabnya dengan benar.